Amerika Serikat tampak bingung menghadapi konflik Rusia-Ukraina. Sebab Presiden AS Donald Trump lebih fokus pada panggung diplomasi pribadi melalui pertemuan langsung dengan pemimpin kedua negara daripada strategi yang jelas. Sampai saat ini pun belum ada kemajuan nyata, janji dan klaim yang berbeda-beda membuat peran Amerika menjadi membingungkan. Sementara Trump sibuk di panggung diplomasi, Presiden Rusia Vladimir Putin bergerak dengan strategi yang lebih terencana, meninggalkan Amerika berada di posisi sulit dan memberi ruang lebih besar bagi Rusia untuk bergerak. Simak selengkapnya dalam video berikut. Trump sering menekankan pertemuan pribadi dengan pemimpin lain lebih penting daripada konsistensi kebijakan. Ia berkata kepada wartawan di Air Force One pada pertengahan Mei 2025 bahwa tanpa pertemuan langsung dengan Putin tidak akan ada perkembangan dalam konflik Ukraina. Menurutnya, satu-satunya solusi untuk mengatasi perang di Ukraina adalah para pemimpin bertemu langsung, bertukar pendapat, membuat kesepakatan dan melaksanakannya. Namun 9 hari usai pertemuan di pangkalan udara Amerika di Anchorage, Alaska, semua tanda menunjukkan tidak ada kemajuan. Trump telah mengisyaratkan Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan bertemu langsung bersama Trump. Namun menurut Menlu Rusia Sergei Lavrov, pertemuan tersebut ternyata belum dijadwalkan. Trump menegaskan kepada para pemimpin Eropa bahwa Putin setuju mengizinkan pasukan penjaga perdamaian masuk ke Ukraina. Namun Rusia memiliki perspektif berbeda yang menginginkan peran dalam jaminan keamanan. Saat ditanya detail jaminan keamanan, Trump mengakui ketidakpastiannya. Semua ini menunjukkan betapa tidak konsisten dan tidak jelasnya strategi yang ditunjukkan selama kurang lebih 10 hari terakhir. Kadang Trump menggambarkan dirinya sebagai mediator yang bisa menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan konsesi dari Putin, lalu membujuk Zelensky untuk menawarkan sebagian tanah dan mencapai kesepakatan. Di lain waktu, ia terdengar seperti sekutu Ukraina berjanji untuk membantu mengamankannya dari serangan di masa mendatang. Meski demikian, utusan khusus Trump Steve Witkoff menilai Trump meyakini dirinya harus melakukan segalanya untuk mengakhiri konflik Ukraina. Menurut Witkoff, Trump percaya hanya dirinya yang dapat mengakhiri masalah ini. Meski awalnya optimis, Trump kini mengakui keraguannya dan mengatakan akan mencari tahu pihak mana yang harus disalahkan atas kegagalan tersebut. Sesi pertemuan antara Trump dan Putin di Anchorage juga mulai mengundang perbandingan dengan diplomasi tatap muka dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un 7 tahun lalu. Melansir The New York Times, mantan duta besar AS untuk NATO Ivo Daldir menjelaskan kesalahan pendekatan Trump. Awalnya, Trump datang ke pertemuan dengan posisi Barat yang relatif sepakat, yaitu harus ada gencatan senjata dulu. Namun saat pertemuan berlangsung, mereka akhirnya sepakat tetapi Trump justru meninggalkan posisinya sendiri. Trump sebelumnya bilang ia tidak akan senang jika tidak ada gencatan senjata dan akan ada konsekuensi serius, tapi kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Trump menulis di media sosial bahwa tujuan utamanya adalah langsung mencapai perjanjian damai karena menurutnya gencatan senjata seringkali tidak dapat dipertahankan. Ia juga menyebut dalam 2 minggu ia akan menilai apakah Putin serius atau tidak, meskipun sebelumnya ia sendiri pernah menetapkan tenggat waktu serupa tapi kemudian mengabaikannya. Dalam kasus Ukraina, Trump selalu mencari jalan keluar dengan mengatakan mungkin tidak akan ada perdamaian dan mungkin AS harus mundur alias membiarkan Ukraina dan Rusia menyelesaikannya sendiri. Trump seperti mencuci tangan dari konflik ini, yang artinya ia bilang bisa membawa Putin dan Zelensky ke meja perundingan, tapi jika mereka tidak setuju, dia tidak bisa memaksa. Dengan cara ini, Trump membuat dirinya sendiri tidak terlibat secara langsung jika negosiasi gagal, sehingga dia pun punya jalan keluar. Tapi sikap ini malah menyebabkan kebingungan besar soal apa peran Amerika sebenarnya. Kadang Trump dan wakilnya J.D. Vance terdengar seperti mediator netral yang hanya berusaha mempertemukan kedua pihak. Kadang juga terdengar seolah Amerika memiliki kepentingan nasional yang kuat untuk memastikan Ukraina tetap menjadi negara yang bebas dan merdeka. Trump pun mengambil pendekatan kedua selama seminggu terakhir. Ia menyatakan AS akan bergabung dengan para pemimpin Eropa dalam menciptakan jaminan keamanan bagi Ukraina, meskipun ia segera menambahkan bahwa tidak akan ada pasukan Amerika di lapangan.
Jika ada pasukan, ia menyebut kemungkinan besar berasal dari beberapa negara termasuk Inggris, Perancis, dan Jerman, sementara AS mungkin akan memberikan dukungan intelijen dan udara. Namun jaminan keamanan pada hakikatnya berarti bahwa AS berkomitmen untuk membela Ukraina jika Rusia menyerang lagi, bahkan jika Ukraina bukan anggota NATO. Bagi Ukraina, hal ini membingungkan. Pada tahun 1994, mereka menandatangani Memorandum Budapest di mana AS, Inggris, dan Rusia menawarkan jaminan keamanan yang tidak ditentukan sebagai imbalan bagi Ukraina untuk menyerahkan senjata nuklir yang tersisa dari era Uni Soviet. Di Anchorage, Trump mengatakan Putin memahami dan menyetujui jaminan keamanan Barat untuk Ukraina. Tetapi pada akhir minggu lalu, Rusia menambahkan peringatan bahwa mereka harus menjadi bagian dari pasukan keamanan dan menyatakan tidak ada negara NATO yang dapat menempatkan pasukan di Ukraina. Di samping itu, dalam acara Meet the Press di NBC, Pence menghindari pertanyaan tentang apakah Rusia dapat memainkan peran tersebut. Ia hanya mengatakan memberi dan menerima adalah bagian dari negosiasi. Pence pun menegaskan pemerintahan Trump telah memberikan tekanan ekonomi yang lebih besar kepada Rusia untuk menghentikan perang ini daripada yang dilakukan ex-presiden AS Joe Biden. Kesalahan terbesar Trump adalah salah membaca akar konflik. Dodder menilai Trump berpikir konflik ini terkait dengan wilayah, tapi bagi Rusia konflik ini terkait dengan identitas dan pertanyaan apakah Ukraina akan bergabung dengan Barat atau secara efektif berada di bawah kendali Rusia. Trump menganggap perang Rusia-Ukraina seperti sengketa tanah yang bisa diselesaikan dengan konsesi simbolik. Padahal bagi Rusia, ini adalah pertanyaan eksistensial dan geopolitik. Jika akar masalah salah dipahami, strategi dan negosiasi Trump otomatis meleset. Akibatnya, bukannya tercipta solusi, yang muncul justru ketidakjelasan arah Amerika dan ruang lebih besar bagi Rusia. Trump dan Pence terus memainkan posisi yang ambigu, kadang mediator netral, kadang seolah membela Ukraina secara langsung. Langkah-langkah seperti jaminan keamanan Barat, dukungan intelijen dan udara, atau pertemuan langsung antara pemimpin tidak menyentuh inti konflik. Akhirnya upaya Trump tidak menghasilkan solusi nyata, melainkan menciptakan kebingungan strategis. Ini menunjukkan bahwa panggung diplomatik lebih diutamakan daripada substansi. Peran Amerika menjadi tidak jelas dan Rusia mendapatkan ruang lebih besar untuk memanfaatkan situasi. Trump lebih mementingkan panggung daripada strategi yang membuat peran Amerika menjadi tidak jelas dan memberikan ruang manuver bagi Rusia. Salah membaca akar konflik sebagai persengketaan wilayah daripada identitas dan pengaruh geopolitik membuat negosiasi Trump tidak relevan dan tak memunculkan solusi nyata. Apakah Trump seharusnya lebih fokus pada strategi nyata daripada diplomasi pribadi? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.